Hi, this is my special content for you in our right momentum kemerdekaan Indonesia yang ke-76. So, kita coba untuk cerita-cerita. Oke. Untuk apa aku masih mikirin Indonesia? Pemerintahnya aja kerjanya kayak gitu. Aku harus ngapain? Kemiskinan di mana-mana, hidup juga belum sejahtera. Untuk apa sih ngomongin negara kalau kita sendiri juga belum makmur? Aku harus gimana untuk ngasih solusi? Oh, juga solusinya belum tentu didengar oleh pemerintah. Ya, benar, semua itu benar dan benar banget. Dan bahkan yang paling benernya lagi adalah kalau kita nggak ngelakuin apa-apa, maka itu semua menjadi benar bahwa kita masih melakukan nol. Belum ada. Seakan-akan kita menuntut banyak banget, sementara kita dengan lingkungan kita aja belum bisa menjadi orang yang berguna. Belum bisa menjadi orang yang dapat membantu sesama, orang yang belum bisa untuk menghargai sesama, orang yang belum bisa untuk saling mendukung, kompetisi di mana-mana, tetapi jatuhnya malah kita merasa bahwa aku paling hebat tanpa ada saling merangkul, rasisme di mana-mana. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and selamat hari kemerdekaan untuk kita semua. Kemerdekaan yang ke-76 ini menjadi sebuah momentum yang tepat untuk kita sejenak merenungkan apa yang terjadi di Indonesia dan apa yang sudah kita dapatkan ketika kita menginjak usia yang ke-76 tahun. Sebagai anak muda tentunya banyak hal yang kita ingin tahu dan banyak hal yang ingin kritisi dan banyak hal yang ingin kita inginkan untuk maju dari bangsa ini. Namun, kita juga terkadang memiliki pesimisme ketika melihat bagaimana pemerintah bekerja, ketika kita melihat bagaimana sistem bekerja, dan terkadang kita juga jenuh dengan situasi yang telah terjadi. Kadang kita juga sempat berpikir bahwa apakah kita butuh untuk bergerak ataupun kita butuh memerankan sebuah aktor yang penting di negara ini. Ataupun kadang kita mulai sudah berpikir, mending nanti aku dewasa pindah ke luar negeri aja, tinggalnya di sana, dan mungkin stay untuk beberapa tahun kemudian, atau bahkan kita bakalan nggak balik-balik lagi ke Indonesia. Banyak banget mungkin keresahan-keresahan yang sudah kita alami, dan banyak hal yang sudah kita lewati, khususnya di masa pandemi COVID-19. Kinerja pemerintah ada yang berkurang, dan bahkan ada kinerja pemerintah yang juga mungkin bagus, tetapi kurang tersorot dikarenakan banyaknya kekurangan yang timbul dan menjadi pemberitaan di media. Dan yang terpenting lagi adalah ketika pesimisme masyarakat dan kita turun, maka banyak sekali kekurangan dukungan yang diterima oleh pemerintah. Dan bahkan kita sendiri pun merasakan bahwa untuk apa? Kita mau ngapain? Emang aku bisa apa? Kalau aku mengkritik pun bahkan nggak nyampe. Mereka juga nggak bakalan dengar. Mereka juga udah punya kehidupan yang enak, udah mapan, dan banyak banget hal yang membuat kita itu semakin pesimis dan semakin tidak bersemangat untuk memberikan sebuah inovasi. So, here's the thing. Ketika masyarakat sudah mulai turun semangatnya untuk mengingat momentum kemerdekaan atau sudah lupa dengan bagaimana semangat para pahlawan yang telah memperjuangkan bangsa ini dan negara ini, maka sebenarnya kita juga bakalan merasa bahwa kita merasa nggak ada apa-apanya, dan mungkin kita juga merasa bahwa pemerintah kerjanya juga nggak beres. Banyak banget hal yang mungkin saat ini ada di kepala yang tidak tersampaikan. Sementara mereka
Meskipun mungkin kinerjanya buruk ataupun mereka tidak maksimal, tetapi nama mereka dan foto mereka terpampang di mana-mana dan mereka tetap terkenal. Dan bagaimana dengan kita? Memang kita harus bergerak dari bawah baru ke atas. Nggak bisa yang pendekatan top down. We are from bottom up. Mana semangatnya bangsa, mana semangatnya pemuda, di mana, dan di mana. Dan bahkan banyak sekali pemuda juga yang mengkritisi banyak hal, tetapi belum melakukan apa-apa. Sebenarnya mengkritisi itu sudah melakukan banyak hal, yaitu kita melihat kebijakan in every detail. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, bukti nyatanya itu apa? Pertanyakan lagi kembali ke diri kita. Memang tepat ketika seseorang yang idealis atau mahasiswa yang masih idealis untuk mengkritisi kebijakan. Tetapi ada baiknya ketika kita mengkritisi, ada baiknya juga kita juga berjalan untuk memberikan inovasi ataupun untuk mengharumkan nama bangsa, atau setidaknya kita bisa menjadi orang yang berguna di sekeliling kita. Hal-hal yang sederhana seperti itu pun sudah mencerminkan bahwa kita menghargai dan kita juga meyakini bahwa bangsa ini adalah bangsa yang maju dan bangsa yang punya pemikiran yang hebat. Anak-anak muda yang juga punya daya juang yang tinggi meskipun di zaman modern. Inovasinya apa? Kembali pertanyaan itu ke diri kita masing-masing. Kita punya apa untuk menjadi sebuah modal kepada bangsa ini? Apa yang kita bisa lakukan untuk mengharumkan nama bangsa ini? Inovasi apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita suka volunteering, kita bakalan mengerti bagaimana perspektif orang lain yang merasa lebih tinggi daripada kita, dan kita juga memahami bagaimana sulitnya yang mereka alamin, dan kita juga memahami masalah yang mereka alami juga. Bukan berarti status yang mereka lihat itu benar-benar mutlak, karena roda itu berputar. Ketika kita membantu orang lain, ataupun kita menjadi relawan di desa untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk lingkungan, semua ada maknanya kok. Gak mesti kelihatan. Kita itu kalau mau menjadi orang yang berguna itu gak harus kelihatan. Ya kalau misalnya kita kelihatan atau kita sempat disorot sama media, itu adalah bonus, oke? So, kalau kita punya inovasi, kita juga mungkin bisa bergerak di digital creative, atau kita bisa juga bergerak untuk saling support sesama kita mahasiswa atau sesama kita bangsa Indonesia untuk kemajuan bangsa dengan investasi, atau kita juga bisa untuk menggerakkan gerakan masyarakat yang dapat mendukung Indonesia lebih baik. Misalnya adalah untuk mencintai lingkungan, atau enggak kita juga mendukung dari ekonomi kreatif, atau dari UMKM. Apalagi banyak hal. Kalau hobi menyanyi bisa kita banggakan Indonesia dengan hobi yang kita punya, atau bahkan kita ikut kepaduan suara. Banyak banget. Kalau teman-teman basicnya suka ngomong, mungkin ini adalah salah satu contoh yang aku buat untuk meningkatkan semangat kita bersama lagi. Ya meskipun aku beberapa kali merasakan pesimisme, so di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini, mari kita saling merangkul. Kalau kita udah berani untuk mengkritik kebijakan, ada baiknya kita juga melakukan aksi yang dapat membanggakan Indonesia. Nggak harus aksinya yang besar, tetapi dimulai dari diri dan lingkungan kita sendiri. Perbaiki diri, kuatkan kualitas kita, dan menjadi berguna untuk sekeliling kita. Kita memahami isu yang terjadi di Indonesia saja pun sudah menjadi hal yang hebat. Dan bahkan kita juga bisa mengetahui bagaimana kerja pemerintah. Dan ada baiknya kita juga bisa sambil berjalan dan sambil mengkritisi. Terima kasih. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76.